Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi Handayani. Saya mengajar di SD Negeri 188 Bukitsari, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang Ki Hajar Dewantara, Sang Penuntun Bangsa. Nah, ada yang kenal tidak dengan tokoh yang ada di sini? Ya, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dahulu, di zaman penjajahan, banyak anak Indonesia yang tidak bisa bersekolah seperti sekarang. Pernah tidak kalian bayangin gimana rasanya kalau tidak sekolah? Tapi ada satu tokoh yang luar biasa perjuangannya, supaya semua anak bisa sekolah tanpa takut dan tanpa harus kaya. Namanya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Lewat buku ini, kalian akan mengenal kisah perjuangan beliau. Yuk, baca kisahnya sama-sama. Tahun 1889 di Yogyakarta, lahirlah bayi bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia anak bangsawan yang rendah hati dan suka belajar. Sejak kecil, ia ingin tahu banyak hal. Saat Suwardi kecil gemar membaca dan bertanya, ia heran, kenapa banyak anak-anak yang kaya saja yang bisa sekolah? Dari situ, tumbuhlah keinginannya agar semua anak bisa belajar. Ia sering melihat anak-anak harus bekerja membantu orang tua. Sementara ia bisa sekolah. Hatinya sedih dan mulai bertekad untuk memperjuangkan pendidikan bagi semua anak. Saat remaja, Suwardi rajin menulis. Ia membela rakyat lewat tulisan dan mulai dikenal sebagai anak muda yang berani menyuarakan keadilan. Tulisannya berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", membuat penjajah marah besar karena menegur ketidakadilan mereka. Artikel itu kemudian dilarang beredar. Karena tulisannya, Suwardi dibuang ke Belanda. Tapi di sana ia belajar banyak hal, terutama tentang cara mengajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Di Belanda, ia melihat anak-anak belajar dengan gembira di taman. Dari sana ia tahu sekolah seharusnya membuat anak bahagia, bukannya takut. Ia berjanji, kalau aku pulang, akan kubuat sekolah seperti itu untuk anak-anak Indonesia. Ia ingin semua anak bisa belajar dengan bebas. Setelah beberapa tahun, Suwardi pulang dengan semangat yang baru. Ia yakin pendidikan adalah kunci kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1922, ia mendirikan taman sekolah untuk semua anak, tanpa melihat kaya dan miskin. Di taman siswa, anak-anak belajar sambil bermain dan berpendapat dengan bebas. Sekolah jadi tempat yang ceria dan penuh tawa. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ia mengajar dengan hati, mendorong murid-muridnya agar berani bersemangat belajar. Sekolah taman siswa berkembang ke banyak kota. Guru-guru muda ikut menyebarkan semangat belajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Agar lebih dekat dengan rakyat, namanya menjadi simbol pendidikan.
Saat Indonesia merdeka tahun 1945, semangat Ki Hajar Dewantara hidup di hati rakyat. Pendidikan jadi bagian penting dari kemerdekaan bangsa. Karena jasanya yang besar, Ki Hajar Dewantara dijuluki Bapak Pendidikan Nasional dan dihormati di seluruh bangsa Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Nasional untuk mengenang perjuangan beliau dalam memajukan pendidikan. Pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan sejati. Pesan itu mengingatkan kita bahwa belajar membuat kita bebas dan pintar dan berhati baik. Sekarang, sekolah ada di mana-mana. Setiap kali kita belajar, kita meneruskan cita-cita Ki Hajar Dewantara agar semua anak bisa tumbuh jadi orang yang pintar dan berhati baik. Nah, itulah tadi kisah perjalanan Ki Hajar Dewantara. Saya, Ibu Dwi Handayani, mohon undur diri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.